pergi lawan, ambil kesempatan, ya. Dan bagilah duit sedikit-sedikit kalau ada kelebihan, ya. Jangan biar ibu bapak kamu menderita begitu, ya. Jadi saudara dan saudari, jadi kalau kita dapat lihat dari segi jasmani yang saya katakan tadi, ibu itu berperanan sangat penting. Tapi kalau kita lebih melihat lebih jauh dalam lagi, ada yang lebih penting dan ada yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara dan saudari, di mana Yesus Tuhan memberikan kita kehidupan. Kalau kita lihat dalam aspek lain, sebab saudara dan saudari, manusia wujud karena Tuhan. Jadi ada aspek yang sangat penting, jangan kita lupa. Kalau kita hidup di dunia ini, jangan kita juga lupa pada aspek, ya, kerohanian. Sebab kita mempunyai juga ibu bapa di surga. Siapa ibu kita? Kita ada Bunda Maria. Kita adalah Bapa di surga yang memberikan kita kehidupan. Sebab kalau kita lihat, ya, saudara dan saudari, kita sudah dalam minggu keempat Easter ini. Easter ini mengingatkan kita kasih Allah yang begitu, ya, besar. Kalau Latin bilang Deus Caritas Est, kasih Allah, ya, itu begitu besar, ya, sangat besar. Di mana kalau kita lihat, dibilang hari ini dia memberikan nyawanya, ya. Dia memberikan hidupnya kepada kita. Apa yang dimaksudkan memberi hidup? Lihat di Ekaristi ini, ya. Dia memberi tubuh dan darahnya kepada kita. Tubuh dan darahnya bukan kita lihat dari segi aspek jasmani. Kalau kita lihat aspek jasmani, kita macam kanibal sudah. Tetapi kita lihat dalam aspek rohani. Yesus bilang, ambillah tubuhku dan darahku. Bila roti itu dikonsekrasi, dia membawa kita bersatu dengan Dia. Jadi Ekaristi ini, saudara dan saudari, tanda kasih Allah yang begitu besar dengan kita. Dan Dia malah sanggup menderita di kayu salib, mati untuk memberi kehidupan, memberi martabat yang baru kepada kita, membawa kita bersatu sekali lagi dengan Allah karena kita telah hilang karena dosa. Nah, jadi sekarang saudara dan saudari, lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Jadi adakah kita mendengar, adakah kita mengenal, dan adakah kita mau bersatu dengan Dia. Kalau kita lihat konsep menggereja kita ini, saudara dan saudari, adalah sangat unik. Dan inilah keunikan agama Kristen Katolik yang membedakan juga kita dengan agama-agama yang lain. Kalau memiliki Kristen denominasi yang lain, mereka tidak mempunyai konsep seperti kita. Kita bermula daripada keluarga. Kalau kita lihat, kita punya visi dan misi kehidupan. Ekaristi teras keluarga, kan? Pada bilang tuh menyembah Tuhan, bentuk iman, dan bertanggung jawab sosial. Nah, jadi semuanya bermula daripada keluarga. Institusi keluarga itu bermula daripada keluarga. Lepas itu dia pergi KKD. Lepas itu dia pergi KUK. Lepas KUK dia pergi zon. Lepas zon dia pergi paroki. Lepas paroki dia pergi keuskupan. Nah, kenapa gereja Katolik itu begitu kuat? Sebab dia punya akar sudah dibina di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita diberi gembala. Siapa gembala kita? Ibu bapak kita sendiri. Nah, jadi ibu bapak sangat penting peranan kamu. Kamu harus menjadi contoh yang hidup di dalam keluarga. Di dalam EKD kita ada pemilihan, kita ada EJKT tertinggi. Mereka lah yang menjadi gembala yang menyatukan kita. Di dalam KUK begitu juga kita ada pengurusi dan EJK tertinggi. Begitu juga di dalam zon dan di dalam paroki. Jadi kita nampak institusi pentadbiran itu sudah dikuatkan di sana, saudara dan saudari. Jadi itulah sebab kalau kita bilang, oh hari ini kita celebrate Bishop punya ulang tahun pentadbiran. Nah, kita umum saja dari peringkat PKD, peringkat KUK, peringkat zon, peringkat
yang tidak dimiliki oleh mana-mana gereja. Jadi kalau kita lihat saudara dan saudari, kita punya konsep menggereja itu secara perlahan dibawa di luar tahu. Itulah sebab sekarang kerajaan kadang-kadang tidak lagi sanggup kasih peruntukan keamatan. Nah, apa yang kita buat? Oh, serang KKD. Mari kita potlah, kita bilang. Kan? Jadi kalau kamu ada 30 buah keluarga kampung itu 30 jenis lah, kan? Kalau kamu tunggu peruntukan paling-paling pun 1 ekor sapi mah, kan? Nah, mana yang lebih unik, kan? Jadi konsep menggereja itu kita bawa keluar. Itulah kalau kita lihat saudara dan saudari hari ini, Yesus menyadarkan kita hidup di dunia ini kita mempunyai misi dan tujuan. Ingat, kita mempunyai misi dan tujuan. Dan misi tujuan kita itu Yesus nyatakan di dalam pembacaan kedua pada hari ini. Apa dia bilang? Dunia tidak mengenal kamu. Dunia tidak mengenal kamu. Kenapa dunia tidak mengenal kamu? Sebab kamu adalah anak-anak Allah. Jadi untuk agar dunia dapat mengenal, kita bertanggung jawab membawa Yesus, memperkenalkan Yesus, agar Yesus dikenali, dicintai dan dikasihi oleh dunia. Nah, itu perkara pertama. Dan kedua, saudara dan saudara, di dalam Injil hari ini Yesus nyatakan kepada kita, dia bilang, ada lagi domba-dombaku yang lain, ya, yang tidak ada dalam kandang ini pun juga saya akan tuntun. Siapa itu domba-domba lain yang tiada dalam kandang? Berarti saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Nah, ingat, di sini bila Yesus mengatakan domba-domba yang tidak dalam kandang itu, aku juga mau menuntun. Berarti saudara dan saudari, kasih Allah itu adalah universal, ya. Kasih Allah itu adalah untuk semua. Penyelamatan Allah itu adalah untuk semua. Jangan bilang, oh Katolik saja ada penyelamatan, saudara kita sana tidak penyelamatan, Kristen yang lain tidak penyelamatan. Tidak. Itu adalah ajaran gereja yang salah. Ya, itu bukan. Ya. Kalau kamu dengar ada padri begitu cakap, ada katekis begitu, oh kok ketinggalan zaman nih katekis. Kalau belum kan update kita punya ajaran gereja ataupun pada kalau cakap. Ya. Sebab ajaran gereja kita tidak mengatakan kasih Tuhan itu begitu besar. Ya. Jadi marilah saudara dan saudari perlihatkan kasih Allah itu di dalam diri kita. Perlihatkan sikap menggembala Allah itu di dalam diri kita. Bagaimana? Pertahankan cinta kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Deus caritas est. Allah itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih, perjuangkan keadilan, perjuangkan keamanan, perjuangkan alam sekitar, ya, dan perjuangkan mereka yang tertindas. Contoh yang terakhir, saudara dan saudara, kalau kamu lihat di dalam Herald hari ini, kamu tengok dalam muka surat 3. Muka surat 3, bagaimana orang Kristen di India ditindas. Kalau kamu lihat muka surat 3 ini, seorang wanita, ya, seorang wanita, dia dipukul oleh, ya, saudara kita, ya, dipukul dan dia ditelanjangkan karena dia seorang Katolik. Dan kalau kita juga lihat ada saudara kita Hindu, mereka dipaksa untuk memeluk agama saudara kita sana. Nah, jadi mereka dipaksa dan ditangkap. Ya. Lihat apa yang harus kita, apa yang boleh kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan sebagai gembala-gembala. Apa yang dapat kita lakukan sebagai domba-dombanya? Pulang rumah,